Oke, mari kita mulai ya. Saya baru saja selesai nonton video yang Anda bagikan dari kanal Kang Deddy Mulyadi. Ya. Dan jujur, ini menarik sekali. Di permukaan kelihatannya cuma obrolan biasa ya, sama siswi SMA yang jualan kacang di pinggir jalan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini seperti kelas bisnis mini. Ada psikologinya, ada pemberdayaan masyarakatnya, semua jadi satu. Persis. Dan yang bikin ini kuat itu karena ini nyata kan? Kita nggak ngomongin teori di seminar, tapi kita lihat langsung di lapangan. Betul. Bagaimana prinsip-prinsip kewirausahaan, kemandirian, itu benar-benar bekerja. Nah, subjek kita kali ini namanya Ana Derahma. Dan lewat ceritanya ini, kita mau coba bongkar satu ide penting. Apa itu? Yaitu, gimana sih cara membantu orang yang benar? Cara yang menguatkan mereka, bukan malah ya melemahkan. Setuju. Itu poin utamanya. Oke, kita mulai dari siapa Ana ini ya. Dari video itu kita tahu dia siswi kelas 2 di SMK Wira Swasta Cimahi yang langsung bikin saya, wah ini menarik. Jurusannya, Rekayasa Perangkat Lunak, RPL. Sangat modern ya? Kekinian banget kan? Dunia coding, aplikasi, startup gitu. Tapi pas ditanya cita-citanya, jawabannya mau jadi polwan. Nah, saya juga menangkap kontras itu. Kombinasi yang nggak biasa loh. Betul. Dan ini bukan pilihan acak menurut saya. Ini nunjukin pola pikir yang sangat pragmatis. Gimana tuh maksudnya? Di satu sisi, dia ambil RPL, jurusan yang jelas relevan untuk masa depan, butuh logika. Di sisi lain, cita-citanya polwan, profesi yang identik dengan pengabdian, disiplin, struktur yang jelas. Oh, saya paham. Jadi dia kayak mempersiapkan dua jalur gitu ya? Bisa dibilang begitu. Dua jalur yang sangat berbeda, tapi dua-duanya butuh satu hal yang sama, ketangguhan. Dan ketangguhan itu bukan cuma omongan ya. Di video kan terungkap gaya hidupnya. Iya, itu juga menarik. Dia nggak merokok, nggak minum-minum, nggak suka begadang, tidur jam 9 malam, bangun jam 4 subuh buat sholat. Disiplin yang, wow, orang dewasa aja banyak yang susah begitu kan? Betul sekali. Ini kayak dia udah latihan jadi polwan dari lama, cuma belum pakai seragam aja. Dan itu semua terhubung langsung ke motivasinya. Ayahnya kan disebut di video sebagai marobati. Iya, apa artinya itu ya? Itu artinya petani penggarap. Jadi beliau menggarap sawah milik orang lain. Sistemnya bagi hasil, bukan pekerjaan dengan gaji bulanan yang pasti. Jadi penghasilannya sangat tergantung panen. Tepat. Dan kondisi inilah yang sepertinya jadi bahan bakar utama buat Ana. Dia nggak lihat itu sebagai takdir pasrah, tapi sebagai alasan untuk, ya, harus bertindak. Jadi kemandiriannya itu lahir dari kebutuhan, tapi dibentuk sama karakternya. Wah, kombinasi yang kuat banget. Sangat kuat. Dan karakter itu dia terapkan langsung ke cara dia cari uang. Ini kan bukan jualan iseng buat jajan ya. Kalau kita lihat angkanya, ini udah usaha mikro beneran. Betul sekali. Coba kita bedah ya, bisnis kacangnya ini. Boleh. Harganya 2.000 per bungkus. Sekali produksi, dia bikin 150 bungkus. Artinya, omset kotornya sekali jalan, Rp300.000. 300.000 dan modalnya? Dia jawab cepat loh pas ditanya. Iya, sekitar 200.000. Artinya apa? Dia paham betul margin keuntungannya, Rp100.000 bersih per produksi. Dan dia nggak jualan tiap hari kan? Dia bilang butuh istirahat buat produksi lagi. Kira-kira 3 kali seminggu. Oke, jadi kalau kita hitung kasar, seminggu bisa dapat 300.000. Sebulan berarti sekitar 1.200.000. 1,2 juta. Untuk anak SMK itu angka yang signifikan banget. SPP bulanannya aja cuma 200.000. Nah, itu dia. Artinya, dia nggak cuma bisa biayain sekolahnya sendiri, tapi masih punya sisa banyak buat bantu keluarga dan nabung. Poin soal tabungan itu krusial. Kenapa tuh? Sebelum dia ketemu Kang Deddy ini, dia udah punya tabungan 2 juta rupiah. Wow! Ini yang bedain antara sekedar cari uang sama mengelola keuangan. Punya tabungan segitu dari hasil jualan kacang itu nunjukin disiplin finansial yang luar biasa. Dia nggak kejebak siklus dapat uang hari ini, habis hari ini gitu ya? Sama sekali nggak. Dia mikirnya jangka panjang. Hahaha. Tapi ada satu momen yang saya suka banget. Yang mana? Pas dia ditanya ongkos transport sebulan. Dia langsung panik. Disuruh hitung cepet 6.000 kali 20 hari. Oh iya. Kelihatan bingung gitu ya?
Saya ikut keringat dingin liatnya. Kalau saya yang ditodong kamera begitu, bisa-bisa saya jawab 6.000 kali 20 itu banyak. Tentu saja. Dan justru itu yang bikin momen itu kuat dan otentik kan? Bener juga ya. Itu bukti kalau kecerdasan itu nggak cuma diukur dari kecepatan jawab soal matematika. Kecerdasan finansial praktis yang dia tunjukin tiap hari, paham modal, profit, nabung, itu jauh lebih berharga. Jadi dia mungkin gugup pas dites dadakan, tapi prakteknya dia manajer keuangan yang andal buat dirinya sendiri. Tepat sekali. Dan disiplin finansialnya ini jadi makin relevan pas kita lihat bagaimana dia dibantu kan? Karena bantuannya ini bukan sekedar uang tunai, ini jauh lebih cerdas. Nah, ini inti dari pembahasan kita. Betul. Kang Deddy Mulyadi secara eksplisit menolak ngasih apa yang dia sebut subsidi. Ada kutipan yang kuat banget di sana. Yang mana tuh? Dia bilang, karena kalau kamu disubsidi, kamu mah jadi tidak pekerja keras lagi. Aku sayang terhadap potensi kamu. Wah, dalam sekali tuh. Ini pergeseran paradigma. Dia nggak lihat Ana sebagai objek belas kasihan, tapi sebagai subjek yang punya potensi. Awalnya saya sempat mikir, kenapa nggak dikasih uang aja langsung, kan lebih gampang. Tapi pas dengar alasannya, langsung klik. Paham? Dia pakai analogi pelari kan? Iya, pelari yang punya potensi juara nggak akan juara kalau disuruh istirahat terus karena kasihan, potensinya harus dilatih, diasah, dikasih tantangan. Dan tantangannya itu dalam bentuk transaksi bisnis. Ini yang paling jenius. Bukan sumbangan, tapi pesanan. Tepat. Dia pesan 10 kg kacang, tapi harganya premium. 400.000 per kilogram. Totalnya 4 juta rupiah. Ditambah bonus THR 1 juta. Jadi total 5 juta rupiah. Betul. Dan secara psikologis, ini mengubah segalanya. Coba jelaskan, apa bedanya dari sudut pandang psikologi, terima 5 juta sebagai pesanan versus sebagai sumbangan? Bedanya fundamental. Kalau terima sumbangan, posisi kita itu penerima pasif yang berhutang budi. Mungkin ada rasa inferior. Masuk akal. Tapi waktu Ana terima itu sebagai pembayaran pesanan, dia adalah orang pengusaha yang baru dapat klien besar. Validasi. Tepat. Ini validasi atas produknya, atas kerja kerasnya. Ini membangun martabat dan kepercayaan diri. Pesannya bukan, kamu miskin, ini uang. Tapi, produkmu bagus, ini bayarannya. Jadi ini bukan cuma bantuan finansial, tapi juga suntikan modal kepercayaan diri. Transaksinya bisnis, bukan amal. Betul sekali. Meskipun, ya, kita juga harus lihat secara seimbang, pendekatan ini brilian untuk kasus Ana karena dia sudah punya etos kerja yang terbukti. Maksudnya ini bukan solusi untuk semua orang. Ini bukan one size fits all solution. Coba bayangkan, kalau orang yang dibantu nggak punya mental sekuat Ana. Dikasih pesanan 4 juta, bisa jadi uangnya habis duluan sebelum kacangnya dibuat. Ah, ya juga ya. Jadi, kunci keberhasilan pendekatan ini adalah diagnosis yang akurat terhadap karakter penerima bantuan. Poin yang sangat bagus. Ini pendekatan yang disesuaikan. Dan setelah uang itu diterima, pelajarannya nggak berhenti di situ ya. Justru di situ mulai semacam lokakarya literasi keuangan kilat yang sangat efektif. Apa langkah pertama yang mereka lakukan? Melunasi kewajiban masa depan. Ini langkah yang sangat strategis. Dari 5 juta itu, mereka langsung hitung biaya SPP setahun ke depan. 12 bulan kali 200.000. 2.400.000. Dan uang itu langsung dialokasikan untuk bayar lunas sekolah. Apa dampaknya? Kenapa nggak disimpan aja dulu uangnya? Dengan melunasi SPP setahun, beban mental terbesar di pundak Ana langsung terangkat. Bener juga. Dia nggak perlu lagi khawatir tiap bulan soal SPP. Ini membebaskan kapasitas kognitifnya. Dia nggak lagi mikir cuma untuk bertahan dari bulan ke bulan, tapi bisa mulai mikir buat kembangin usahanya. Stres finansial itu dihilangkan. Tepat, kabutnya dihilangkan. Jadi sisa uangnya yang hampir 2,6 juta itu bisa dia kelola dengan pikiran yang lebih jernih ya? Dan peruntukannya pun jelas kan? Sangat jelas. Sebagian untuk modal usaha tambahan, bahkan ada saran spesifik untuk pakai minyak goreng yang lebih bagus untuk ningkatin kualitas. Sisanya untuk ditabung. Disinilah kita lihat bahwa bantuan finansial paling efektif itu kalau disertai bimbingan pengelolaan. Nggak cuma dikasih ikan. Bukan cuma itu, diajari cara mancing, cara merawat alat pancingnya, bahkan cara menjual hasil pancingannya. Ada satu nasihat di video itu yang berharga banget. Apa itu? Tentang cara pikir pengusaha. Dikatakan, orang-orang tukang usaha itu, uang ini untuk ini, uang ini untuk ini. Walaupun uang ini ada, dia nggak mau keluarin untuk ini. Ah, soal memisahkan pos-pos keuangan. Uang modal jangan dipakai buat kebutuhan pribadi. Betul.
Uang keuntungan jangan dicampur sama uang buat bayar kewajiban. Ini pelajaran yang biasanya didapat setelah jatuh bangun bertahun-tahun dan Ana dapat dalam 10 menit. Luar biasa, dampaknya langsung terasa ya. Beban sekolah lunas, modal buat ekspansi ada, tabungan nambah. Ini bentuk bantuan yang berkelanjutan. Efeknya akan terasa jauh setelah kamera mati. Kisah Ana ini jadi antitesis dari narasi menjual kesedihan untuk dapat belas kasihan. Dia nggak menjual cerita sedihnya. Dia menjual produk hasil kerja kerasnya. Dan ada satu langkah terakhir yang menurut saya sangat strategis untuk memastikan keberlanjutan itu. Yang promosi ya? Betul. Kang Deddy secara eksplisit minta Ana buat promosi usahanya di depan kamera. Sebutin nomor WhatsApp dan akun Instagramnya, @anaderahma. Sebuah langkah yang brilian. Ini mengubah bantuan sesaat menjadi peluang bisnis jangka panjang. Jadi siklusnya lengkap. Coba dirinci. Pertama, validasi produk lewat pesanan besar. Kedua, edukasi finansial untuk kelola hasilnya. Ketiga, membuka akses ke pasar yang lebih luas. Ini cetak biru pemberdayaan yang holistik. Tepat, dia nggak hanya diberi ikan, nggak hanya diajari memancing, tapi juga ditunjukkan lokasi danau yang penuh ikan. Jadi kalau kita rangkum ya, dari obrolan sederhana di pinggir jalan, kita dapat pelajaran tentang kegigihan, model pemberdayaan yang cerdas, dan literasi finansial praktis. Kisah Ana ini bukan cuma soal kerja keras seorang anak, tapi juga tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, bisa mendukung kerja keras itu dengan cara yang benar-benar membangun. Bukan malah mematikannya tanpa sadar. Tepat. Dan ini memaksa kita semua untuk merefleksikan kembali cara kita memandang dan memberi bantuan. Niat baik saja itu nggak cukup. Seringkali kita terjebak solusi jangka pendek ya. Betul. Solusi yang justru menciptakan ketergantungan. Bantuan yang bikin seseorang berhenti berjuang mungkin terasa baik saat itu, tapi bisa merusak potensi jangka panjang mereka. Ini sebuah pemikiran yang perlu kita renungkan bersama, karena seringkali memberi uang itu jalan termudah bagi si pemberi. Tapi belum tentu yang terbaik bagi si penerima. Jadi pertanyaannya, Si usaha mereka atau hanya mengasihani kondisi mereka? sebuah pertanyaan yang dalam. Kisah Ana ini menawarkan alternatif yang kuat. Dan mungkin ini bisa jadi refleksi untuk Anda yang mendengarkan. Apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah? Dari memberi sumbangan menjadi memberi pesanan untuk mendukung usaha-usaha kecil dan mandiri di sekitar Anda. Mungkin lain kali saat kita lihat penjual seperti Ana, ya, alih-alih cuma ngasih uang receh, kita bisa beli produknya. Mungkin bahkan bayar sedikit lebih mahal sebagai bentuk apresiasi. Itu adalah transaksi yang mengangkat martabat. Bukan sekedar belas kasihan yang mungkin tanpa sadar merendahkan. Sebuah interaksi yang menguatkan, bukan melemahkan. Subscribe mahalifstory.org karena setiap kisah punya makna.